Ya itu kan bisa. Aduh. Oke, selamat datang di channel gua Green Mobat. Kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol seputar toxic relationship bersama dengan Ipanion gitu ya. Jadi ini udah masuk ke bahasan biker bucin gitu ya. Mungkin untuk lebih jelas manggilnya Mbak ya, Mbak. Mbak Teteh, orang Sunda, bener. Oh, Teteh. Teteh kan orang Sunda, bener ya? Teteh Ipanion mungkin niat aja. ya apa? Neon? Enggak, Teteh Ya. harus Ipanion. Teteh Ipanion, Teh Neon. Mungkin bisa Hmm. diperkenalkan sedikit Teh Neon ini siapa gitu. Maksudnya kuliah di mana, jurusan apa yang kayak gitu-gitu lah. Ya background lah. Oh, harus. Oh iya harus toh. Hmm. eh ya, kenalin. Gila banget nggak sih? Ya, halo guys. Kenalin. Aku, jawabnya saya Ivanion. Mungkin kalau nama aslinya Haifa, dipanggilnya Ivanion. Eh Mahasiswi, masih kuliah semester 6 di Universitas Islam Bandung, jurusan psikologi. Dah. Udah itu aja. Oke, mau mulai dari mana ini? Suara aku Bebas. agak ini ya. Apa karena ini ya? Oke, kita mulai dari dasar aja ya gitu kan. Maksudnya menurut Ipanion, menurut Teteh nih, kira-kira kan bahasannya ini soal toxic relationship ya gitu kan. Ya mungkin Teh Nion nih nggak ada urusan sama biker bucin gitu kan. Cuman semester 6 berarti baru sekitar 21 ya, masih muda kan? Masih ABG lah. Masih itu mukanya glowing gitu dibanding muka Emang saya gitu. kita glowing? Ah, ini glowing sangat Boleh. ini. Apa? Nggak. Ini kalau 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 gua nih bukan glowing lagi, ini berkeringat. Ah, berkeringat ini. Minyak. Minyak. Ini pakai kemeja coba tengah malam panas begini. Oke, jadi pembahasannya kita tentang toxic relationship mungkin bisa bisa dimulai dulu dari dasarnya. Menurut Teh Neon, toxic relationship itu apa sih? Eh Kalau menurut aku ya, toxic Oke, relationship itu jadi ketika dalam satu hubungan, entah ya. dua-duanya atau satunya itu saling merugikan atau merugikan pasangan lain gitu. Maksudnya, ya ngerti kan? Ya gitu. Jadi Enggak. maksudnya kayak kayak Diperjelas. toxic relationship, toksiknya aja udah artinya racun kan? Berarti racun Oke. dalam satu hubungan. Nah, kenapa toxic relationship kalau digabung tuh jadi kayak seseorang yang merugikan pasangannya itu, Nah, atau merugikan bisa tuh gimana coba? Maksudnya diperdalam gitu. merugikan itu kayak merusak fisik ataupun psikis pasangannya, atau misalnya menghambat perkembangan dari pasangannya itu sendiri tuh. Menghambat perkembangannya. Oke, berarti mungkin kalau di simplify, toxic relationship adalah saat dalam sebuah hubungan atau sebuah relasi itu terjadi, tadi kan ada berarti merusak ya, berarti ada physical, ya kan? Kalau sampai fisiknya deform atau segala macam sampai luka berarti physical, kemudian ada juga berarti tadi perkembangan ya, perkembangan berarti psikis juga ya berarti ya. Psikis gitu. Psikis berarti bisa juga dengan mungkin verbal abuse ya. Bisa dengan verbal abuse gitu kan atau mungkin sampai ke sexual abuse. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira ya kan kalau dalam toxic relationship itu maksudnya kan nggak langsung terjadi ya gitu. Apalagi kalau dalam sebuah relasi itu nggak mungkin kan tiba-tiba orang itu kenal terus langsung ayo kita pacaran gitu. Atau ayo kita menikah gitu kan. Itu serem juga gitu kan. Kalau kejadian kayak gitu kan serem gitu kan maksudnya. Ya gimana gitu. Kalau menurut Teteh ya, kira-kira ada nggak sih jenjang-jenjangnya gitu? Maksudnya dari healthy relationship sampai sampai ke tahap toxic relationship itu ada nggak sih? Jadi apakah tiba-tiba langsung dia jadi toxic gitu? Apakah enggak gitu? Kira-kira menurut Teteh gimana?
Kalau misalnya, maksudnya mungkin dari awal, apakah dari awal memulai hubungan udah Ya, toxic apa enggak ya? jadi tanda-tandanya. Jadi kan maksudnya gitu kan. Oh iya, Saat apalagi saat ya gak tahu ya, gak tahu orang lain gimana gitu. Cuma maksudnya kalau kalau gua sendiri kayaknya agak aneh gitu ya kalau misalnya gua baru apa namanya baru kenal gitu ya terus sudah ngajakin cewek, ayo kita pacaran gitu ya. Ya bisa aja sih ada sih yang gitu. Cuma maksud gua kalaupun ada biasanya kan mereka masih tahap PDKT lah gitu ya istilahnya kan seperti itu kan. Kalau tahap PDKT kan masa ada sih orang yang PDKT, gue suka sama lu, gue pukul ya gitu kan, itu aneh banget gitu loh ya. Itu berarti kan nggak prosesnya tuh nggak langsung ke sana gitu kan. Proses dari itu kan pasti ada healthy relationship dulu gitu kan. Terus setelah healthy betul. relationship baru nanti ada tanda-tandanya gitu. Nah sebelum baru bisa nanti kan ke toxic relationship. Nah maksud gua ada nggak sih tanda-tandanya gitu ya saat dia masih di healthy. Terus baru tanda-tandanya aja deh kayak orang sakit gitu kan. Pasti kan nggak langsung sakit gitu. Ada tanda-tandanya dulu gitu kan. Apa-apa yang kayak gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya ketika baru mulai satu hubungan, ya pasti kan nggak mungkin langsung, kalau misalnya mungkin kasar gitu kan, atau ngomongnya, ya ngomongnya kasar atau perilakunya kasar gitu. Justru malah rata-rata orang yang toksik itu kasar tapi pakai embel-embel gitu. Kayak misalnya, ya aku begini karena sayang, aku begini karena cemburu, aku begini karena begini gitu-gitu. Jadi kayak mungkin mereka bisa aja kasar tapi masih pakai embel-embel. Terus emang di awal hubungan itu biasanya kan mungkin kalau kata kita mah bucin gitu kan. Maksudnya kalau awal kita memulai hubungan tuh cenderung lebih apa ya, kerasanya tuh bahagia gitu kan. Udah makin kesini makin kenal pasangan, nah nanti udah makin kenal tuh kayak kita menemukan suatu perbedaan kan dalam satu pasangan, dia sama pasangan kita. Nah, ketika udah nemu suatu perbedaan, biasanya orang yang toksik itu dia tuh bakal jadi egois dan menuntut pasangannya gitu kayak apa ya? Dia tuh nuntut kalau pasangannya tuh harus nurut sama dia dan dia tuh merasa punya kekuasaan untuk mengarahkan pasangannya, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Terus tanda-tanda yang lain juga sih, orang yang toksik itu biasanya berperan sebagai, ya bukan bukan berperan, maksudnya dia tuh berperan seolah-olah sebagai orang tuanya gitu. Jadi kayak dia punya kuasa untuk menyuruh pasangannya itu. Terus yang ketiga, dia punya tanda-tanda kayak menggunakan paksaan secara emosional gitu. Atau misalnya memanipulasi biar si pasangannya itu melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian dia juga kalau misalnya diajak pisah, nolak. Jadi nggak mau pisah dan kayak dia nolaknya tuh dengan embel-embel yang tadi yang Sebentar, kayak bentar, karena aku di-cut dulu. Tak cut dulu, salah. sebentar. Maksudnya bisa diperjelas nggak pisah tuh dalam arti pisah dalam misalnya lagi jalan bareng terus Terus oh putus. Oke, lanjut kalau gitu. Lanjut lanjut. udah, ya, ini bisa di-cut nggak? Maksudnya nanti di-cut nggak? Enggak dong, tanpa edit. Green Mombat itu editnya cuma awal dan akhir. Gak apa-apa kalau ada yang Oh mau iya, dikorek itu. oh, Loh, sama kayak COVID kemarin itu kan full dari awal pakai Green Mombat. Itulah yang bedakan channel Green Mombat dengan channel yang lain. Kami tanpa edit. Ya alasannya sih biar kredibel. Aslinya bukan biar kredibel, tapi aslinya karena yang punya nggak channelnya terlalu nah itu nggak bisa ngedit. sebel banget. Masih ada lagi nggak? Ya, udah jadi itu tanda-tanda yang mau ke toxic relationship. Oke, lanjut. Kalau gitu, kira-kira dari toxic relationship ini karena bahasannya psikologi ya, jadi psikologi gue buta soal psikologi gitu, jadi gue pakai contekan. Ya. Kira-kira. Oke, karena ini jadi gue pakai contekan ya. Serius gue pakai contekan. Kira-kira dari toxic relationship ini pengaruh gak sih umur itu gitu? Apakah memang banyakan yang muda atau banyakan justru relasi yang tua gitu? Atau sebenarnya nggak pengaruh? Berarti semua orang itu bisa menjadi bisa mengalami namanya toxic relationship gitu? Atau
semuanya bisa tapi ada perbedaan gitu. Misalnya kalau yang muda karena apa, yang tua karena apa gitu, yang muda-muda gitu kayak gua gitu yang masih 17 tahun mungkin karena apa gitu kan. Atau yang udah tua-tua gitu kan. Siapa gitu kan, mungkin bisa apa gitu karena apa. Coba Teteh jelasin. Ya, kalau misalnya bahas banyakan yang mana, kalau misalnya baca-baca berita lebih banyak terjadi pada remaja kalau toxic relationship. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk orang dewasa juga melakukan toxic relationship. Maksudnya orang dewasa tuh di sini parents gitu, maksudnya orang tua gitu. Kalau misalnya remaja terjadinya toxic itu karena salah satu faktornya kurangnya kematangan emosi. Jadi kan remaja tugasnya tugas tahap perkembangannya remaja itu emosinya udah matang ketika dia sedang misalnya ketika dia sedang marah atau misalnya merasakan emosi negatif, dia tuh bisa menahan emosi itu dan merilis atau menyalurkan emosinya tuh di saat yang tepat dan di waktu yang tepat di waktu dan di tempat yang tepat. Tapi nggak jadi matang emosinya ketika remaja itu apa ya, bisa meledakkan emosinya tuh kapan aja saat dia mau, gitu. Nah, biasanya orang-orang yang toksik itu, dia tuh nggak bisa menahan emosinya di waktu dan tempat yang tepat, gitu. Jadi dia ya udah kalau mau marah, marah aja, gitu. Kadang juga jadi marahnya ke orang yang salah, gitu. Misalnya ke pasangannya juga kan. Jadi misalnya marahnya karena yang lain, tapi yang kenanya tuh pasangannya, gitu. Terus kalau misalnya orang tua terjadi toksiknya itu jadi ketika perempuan dan laki-laki menikah nih. Nah, setelah menikah itu ada eh, apa ya? Ada tahap ketika mereka harus saling menyesuaikan diri, kayak saling mengenal ya, ya pokoknya kan suami istri peran baru kan harus saling adaptasi gitu. Nah, ketika kasusnya dalam 1 tahun menikah terus udah dikaruniai anak, nah, si orang tua ini belum selesai menyesuaikan diri, si suami istri belum menyesuaikan diri, tapi udah harus menyesuaikan diri punya anak. Nah, dari situ hubungan orang tua dan anak tuh jadi tidak baik dan menyebabkan perselisihan. Tuh. Oke, ini menarik ya. Jadi secara singkat kalau disimpulkan berarti kalau yang remaja gitu, bukan nggak semua ya, tapi bisa dibilang mayoritas gitu ya karena kematangan emosi gitu ya. Ih, lucu bonekanya yang belakang. Ah, ah, boneka gue di belakang semua. Ntar gue balas. Nah, gue terdistrak. Edit dong. Gak diedit. Gak bakalan ada yang diedit. Oke. Nah, jadi secara simpelnya kalau misalnya yang apa namanya yang masih muda mayoritas itu karena kematangan emosinya belum belum terlalu bau bagus gitu ya, belum terlalu baik gitu kan. Sementara kalau yang lebih dewasa itu biasanya karena memang masih butuh penyesuaian gitu, tapi kemudian udah punya anak. Gimana? Kenapa? Ya, narasumber gue hilang. Narasumbernya hilang. Narasumbernya hilang. Nah, jadi gue bingung ya mau ngisi apa. Datang lagi. Di unmute, di unmute. Di unmute. Di unmute. Nah, enggak, tadi emang tak mute. Soalnya kan keluar. Takut ada omongan yang penting gitu. Jadi tadi di mute. Di mute. Oke. Jadi secara singkatnya, kalau toxic relationship itu berarti nggak cuma terbatas dalam umur ya gitu ya, pada umur gitu kan. Tapi bisa juga di semua umur gitu. Tapi memang biasanya faktor kenapa dia bisa ada pada toxic relationship beda-beda gitu. Nah, ini videonya si Ipanion nge-freeze. Halo, Teteh. Teh? Halo? Halo?
Ini keluar ya. Ya, kayaknya ada sesuatu yang bikin dia keluar. Halo, kok keluar? Nggak sengaja suka gitu. Ya, maaf. Tadi sampai mana? Umur faktor. Oke. Berarti itu tadi ya. Jadi ada apa namanya? Ada tergantung umur segala macam yang kayak gitu-gitu kan. Oke, jadi kompleks ya sebenarnya. Gue bingung lagi. Oke, mungkin tadi kita udah bahas. Tadi ada kalimat kayak verbal abuse gitu ya. Terus ada physical abuse gitu. Ada juga sexual abuse gitu kan. Kira-kira apa ya? Bisa dijelaskan secara rinci nggak sih gitu ya, itu kan itu udah namanya abuse, itu kan pasti udah ada tindakan yang merugikan gitu, itu udah nggak usah dipertanyakan lagi kan. Nah, maksudnya bisa dirincikan lagi nggak sih gitu untuk korbannya gitu ya biasanya gitu, atau mungkin ada statistiknya atau apa gitu ya, rata-rata kena apa gitu kan, terus dampak korbannya mungkin dampaknya bisa dibagi lagi gitu ya, dampak negatif jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjangnya itu seperti apa gitu buat korban toxic relationship gitu, gimana? Mangga? Kalau dampak yang aku tahu sih ya, karena emang lumayan susah gitu nyari dampak. Kalau misalnya dampak yang aku tahu itu, kalau misalnya buat korban itu bisa untuk jangka panjang bisa menimbulkan trauma. Traumanya macam-macam. Umumnya bisa jadi trauma menjalin hubungan gitu. Iya, dengan menjalin hubungan. Entah itu biasanya, maksudnya kalau ya teman saya juga pernah ada dia yang jadi trauma menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu. Ya, terus selanjutnya dia juga bisa jadi orang yang toksik di masa yang akan datang. Jadi ketika dia menjalin hubungan dengan orang baru, dia juga bisa jadi toksik lagi. Terus yang paling parah juga bisa menyebabkan kematian. Gitu. Hah? Terus Sebentar, kalau sebentar, sebentar, sebentar. Itu kejauhan. Mau gue cut dulu. Sebentar ya, ini ada kejauhan. Mau gue cut dulu biar kita gak lupa. Tadi ada kata yang menarik. Jadi tadi ada kalimat, apa namanya, dia akan trauma jangka panjang dalam menjalin hubungan. Iya kan? Itu maksudnya hanya trauma dalam menjalin relasi tanpa merubah orientasi seksual atau sama? macam-macam. Wah, Kalau misalnya dari itu jawabannya kasusnya retorika ya. bisa, kan tadi nggak kedengeran ya. Jadi dia bisa jadi trauma menjalin hubungan dan juga trauma menjalin hubungan dengan lawan jenis. Itu. Oke, lanjutin. Ya, karena bukan, ya pernah baca kasus juga. Jadi dia tuh ya dia perempuan, nggak tertarik sama laki-laki karena pernah mendapatkan perlakuan kasar gitu ketika menjalin hubungan sama laki-laki itu. Katanya, ya bukan kata, ya menurut dia tuh kayak dikasarin secara fisik, secara verbal gitu. Jadi yang membuat dia tuh kayak merasa tidak berharga gitu kan, terus tidak berdaya. Terus dia ketemu sama perempuan yang mungkin orientasi seksualnya ya suka sama perempuan lagi, dia merasa terlindungi, ya udah jadi dia trauma sama cowok dan ya udah sukanya sama cewek lagi gitu. Oke, ini menarik ya karena biasanya perilaku, ya ini gue nggak bilang 100% gitu ya, cuman ini pandangan dokter, bukan pandangan gue, ini pandangan orang lain ya. Jadi bisa dibilang katanya perilaku seksual itu adalah fisiologis. Nah mungkin inilah gitu ya penjelasannya gitu ya, penjelasan dari bidang psikologi bahwa memang perilaku seksual itu adalah fisiologis gitu. Tapi kalau sudah orientasi seksual itu bukan berarti hanya untuk urusan seksual gitu ya, tapi bagaimana perasaan dia nyaman segala macam gitu ya. Berarti bisa shifting karena trauma itu tadi gitu kan. Oke. Lanjut tadi masuk ke kematian. Coba mungkin bisa dilanjutkan lagi yang dampaknya tadi. Soalnya tadi gue ngekat takut penjelasan yang panjang banget gitu kan. Terus gue lupa. Monggo dilanjutkan yang tadi dampak sampai kematian. Kan tadi dijelasin kan sama Tenion. Ya, ini kematian. Kalau kematian tuh kayak biasanya sih terjadinya sama remaja. Jadi maksudnya ketika dia lagi tumbuh gitu kan, emosinya sedang tidak stabil gitu. Terus mungkin
dia juga malah diperlakukan kasar sama pasangannya, maksudnya membuat harga dirinya rendah, dia merasa nggak berdaya, tidak terlindungi, itu bisa membuat dia tuh kayak ah ya udah gitu ngapain gitu. Kalau misal itu juga apa ya? Aku dapat sumbernya dari dosen UNER. Nanti aku kasih jurnalnya ya. Udah. Utang lo. Berarti nanti Berarti nanti di kolom deskripsi video Green Mombat ada jurnalnya ya. Itu hutang lo. Iya, boleh. Oke, siap. Nah, ini yang gue suka. Aduh, sorry. Oke, jadi itu dampak jangka panjang ya, jangka menengah atau jangka pendek gitu ya. Jadi cukup menarik gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya traumanya mungkin yang disebut sama anak psikologi itu banyak yang trauma itu dikatakan mungkin bisa mengarah juga ke apa sih yang gue lupa nama istilahnya. Gak ada DSM gak? Ini kalau gue tampilin DSM di sini boleh gak sih DSM bayar ya? Videonya putus-putus. Koneksinya bagus padahal si ini kali apa namanya? Halo. Iya. Coba kita chat dulu orangnya ya. Ya, jadi kesulitan ya. Recording full. Karena koneksi sepertinya. Jadi Ibu Teteh ya, Teteh Ipanion ini apa namanya? Nah, dia connect lagi. Nah, iya. Putus-putus. Ya nggak tahu sinyal di mana yang putus-putus. Di sini sih lancar-lancar saja. Aku maksudnya. Kalau biasanya yang di daerah sini yang lebih jelek sinyalnya. Di Bandung kan, Tenia tuh di Bandung kan? Iya. Kota besar. Ini juga kota besar sih. Nanti kalau gue bilang ini nggak kota besar, banyak yang protes. Oke, jadi tadi sampai mana? Gue lupa. Sampai mana? Apa sih bahas apa? Oh, dampak negatif. Oke, dampak negatifnya itu tadi itu ya. Jadi cukup dalam ya sebenarnya pen gue coba kupas lagi gitu ya. Coba mungkin di sesi selanjutnya gitu kalau ada waktu gitu. Terus kemudian atau ditaruh di belakang lah gitu, ditaruh di belakang karena gue berusaha ini videonya secepat mungkin gitu. Karena kasihan juga itu, kayaknya panas itu. Oke, kita sekarang ngambil ke ini deh apa namanya contoh kasus ya. Karena kita kan mengaitkannya dengan Green Mombat ya. Green Mombat itu kan channel otomotif gitu ya. Jadi sekalipun tentang psikologi, kita bahasnya tentang motor-motor juga lah gitu kan. Oke, jadi ini deh contoh kasusnya seorang biker nih, ada biker lah gitu ya. Dia beli helm. Anggaplah harga helmnya cukup mahal ya, mungkin sekitar 2 juta gitu ya. Mungkin kan kalau buat orang kayak Tenion deh gitu. Tenion pandangannya orang awam gitu kan. Tenion bukan motor. Tenion sendiri ngelihat harga helm 2 juta mahal apa murah? Nggak ada suaranya. Halo? Halo, kedengeran nggak? Ulangi. Nggak, tadi terakhir kedengeran sampai mana? Tenion, udah. Menurut Tenion ya, harga helm 2 juta tuh mahal apa murah? Ini contoh kasus, masuk ke contoh kasus. Mahal. Mahal, oke. Berarti cocok kasusnya. Karena kalau misalnya dikatakan nanti tidak mahal, ribet. Oke. Oh iya, kalau misalnya nggak kedengeran suaranya, biasanya kan ada suara-suara kecil. Jadi kalau pas lagi posisi mendengarkan, lebih enak di mute. Kayak gue tadi kan, gue pas Tenion dengerin, ngomong, gue nge-mute diri gue sendiri. Gitu, Oh, ya. karena kalau dua-duanya ngomong, suaranya nggak ini.
Nanti udah beres pindah-pindah gitu. Nah, oke. Misalnya seorang biker gitu ya, dia beli helm harganya 2 juta gitu ya. Nggak enak, muka gue nggak kelihatan. Sebenarnya lebih enak nggak kelihatan sih muka gue. Nah, kemudian jadi ribut tuh sama pacarnya gitu ya. Jadi ya balik lagi ya gitu ya, karena biasanya harga helm 2 juta itu kan cukup mahal gitu ya buat orang awam gitu. Jadi dianggapnya nggak masuk akal gitu. Sampai si ceweknya ini sampai melakukan hal-hal yang kategori yang toksik gitu ya. Kayak misalnya toksik itu kan tadi ada soal verbal abuse gitu ya. Mungkin kayak misalnya mulai ngebanding-bandingin gitu segala macam gitu. Kayak banding-bandingin tuh sampai ngelarang touring gitu ya, ngelarang touring. Itu kan berarti udah masuk ke apa namanya psikologi ya, psikis abuse gitu ya, karena apa namanya touring gitu ya, atau kita kumpul gitu ya tengah malam buat anak-anak motor itu kan kalau nggak salah ada di psikologi kelompok gitu, seharusnya ada sih, tapi ya maksudnya nggak spesifik ke anak motor gitu ya, tapi kan itu salah satu apa namanya dia itu coping stressnya dia gitu, berarti bisa masuk ke teorinya Anna Freud dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian itu kan berarti udah masuk ke abuse terhadap psikis gitu kan, psikis si cowoknya gitu kan, menimbulkan kecurigaan juga gitu kan ke si ceweknya juga gitu kan, jadi akhirnya ribut gitu. Jadi misalnya kategorinya ya cowoknya juga marah-marah gitu ya, bukan sorry, ceweknya itu sampai marah-marah gitu kan ke cowoknya gitu kan, gara-gara sibuk touring lah segala macam, terus helmnya juga dianggap nggak masuk akal gitu, terus malah jadi apa-apa, jadi kan gara-gara kecemburuan gitu loh, kecemburuan atau gimana gitu kan. Nah kemudian si ceweknya ini sampai timbul rasa curiga yang katakanlah curiga-curiga yang agak sedikit aneh gitu ya. Misalnya dia berpikir, oh cowoknya ini bisa beli helm harga 2 juta, kemudian dia touring sendirian gitu ya, takutnya nanti di sana dia sama cewek lain gitu, apa kayak gimana gitu kan, kayak gitu-gitu. Padahal si cowok butuh touring ini sebagai coping stress-nya, apakah itu sebagai masuknya ke dalam toxic relationship? Coba Mbak Teni. Jangan lupa di-unmute. Ah, Jadi kalau misalnya tadi sempat diskusi juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bilang toksik atau enggak ya kita nggak bisa langsung bilang, ih kamu toksik, ih kamu ini kan, nggak bisa. Jadi menurut aku sih tergantung seberapa sering dia ngelarang, terus alasan kenapa dia melarang, dan ya itu, seberapa sering dan alasan kenapa dia ngelarang. Jadi biasanya kalau misalnya si ceweknya tuh ngelarang dengan alasan kayak demi kebaikan kamu, aku tuh bawel demi kebaikan kamu, demi keselamatan kamu, bla gitu kan. Itu udah bisa kayak toksik, tapi gak toksik gimana ya? Jadi toksik karena si ceweknya tuh kayak nuntut biar laki-lakinya tuh patuh gitu sama perintah ceweknya gitu. jadi Kan jadi emang embel-embelnya tuh halus banget gitu loh kalau toksik tuh biasanya. terfokus ke ceweknya gitu maksudnya. Ya, ya Oke. gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya si hobinya ini buat mengembangkan dia, bisa mengembangkan mungkin hobi, potensi atau apapun itu, ya kalau dilarang mungkin jadi toksik, karena kembali lagi ke definisi tadi kan, toksik itu yang menghambat perkembangan kita juga kan, merugikan kita juga. Jadi kalau misalnya dari pihak laki-laki nggak ikut touring, terus sampai stres, terus itu kalau misalnya udah stres kan berarti udah jelas merugikan diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya mah, ya kalau misalnya kayak gitu ya tergantung seberapa sering melarang dan alasannya apa dulu tuh. Karena memang ada alasan yang kayak ngelarang tuh karena cowoknya tuh udah, misalnya ya kalau misalnya dalam kasus online game gitu udah adiksi, ya itu bisa dikatakan demi kebaikan, ya bisa demi kebaikan gitu. Terus kalau misalnya kasusnya teman-teman saya juga gitu, karena ketika nggak dilarang, cowoknya malah kayak keenakan main gitu kan, kayak mungkin nggak ngasih kabar, atau misalnya ya bilang kayak ini kan tempat buat merilis stres aku, padahal mah emang dianya aja pengen main gitu. Jadi Jadi kayak alasan ya gitu. ada alasan gitu kan. Tuh, jadi ya tergantung lah, udah itu aja. Kalau bahas tergantung nih repot. Kayaknya Ya, target di bawah 1 jam, videonya bisa 1 jam juga deh.
Nggak apa-apa. Tenion merasa panas dengan kerudung, saya juga panas dengan kemeja. Lihat ya, kemejanya tebel banget ini. Apa hubungannya? Panas. Ini tuh panas di sini, gak ada kipas, gak ada AC, panas. Oke, lanjut. Gue udah gak tinggal di Bandung masalahnya gitu, gue di Karanganyar. Oke, jadi kalau pakai kata tergantung gitu ya, kira-kira dari Tenion sendiri ada nggak sih batasan-batasan pagunya, batasan-batasan pagunya itu apa? Kayak misalnya, oke, kalau katakanlah sudah adiksi gitu ya, berarti ribet juga ya, maksudnya berarti gue harus melakukan, bukan gue ya, maksudnya bukan gue yang melakukan, maksudnya apa namanya, harus ada orang yang melakukan asesmen klinis gitu ya terhadap si cowoknya gitu ya, apakah itu sudah masuk adiksi atau belum gitu. Adiksi juga kan nanti ada levelnya gitu kan, ada adiksi ringan, ada adiksi sedang, ada adiksi berat, kemudian nanti ada dampaknya juga gitu. Adiksi ringan sampai sedang bisa jadi berdampak positif, adiksi berat bisa juga bisa malah berdampak negatif dan lain sebagainya. Kompleks ya. Iya. Oke, jadi kira-kira ada nggak? Ya maksudnya yang nonton video gue ini kan kebanyakan anak motor ya, gitu ya. Ada sih gara-gara kemarin video soal COVID-19 gitu ya, jadi banyak audiens yang dari awam gitu ya. Semoga mereka nggak bosan ngeliat video gue gitu, 1,5 jam gitu kan. Udah nonton belum? Belum ya? Emang jahat ya. Ntar ditonton, habis durasinya lama banget. Nggak reviews. Pembahasannya, jadi males. Oke. Oke, balik ya. Jadi kalau misalnya soal itu kira-kira ada nggak sih panduannya gitu loh menentukan bahwa adiksinya itu sudah berlebihan atau belum? Kira-kira secara ya maksudnya orang awam deh, maksudnya kalau Tenion sendiri pasti udah ahli lah soal psikologi gitu kan. Jadi pasti gampang lah gitu ya buat teteh gitu kan. Coba kalau buat orang awam, anggaplah gua gitu ya, gua bukan orang yang ahli di bidang psikologi gitu kan. Terus gue cuma anak motor gitu, atau mungkin gue punya pasangan gue anak motor. Gimana caranya gue tahu adiksinya itu sudah melebihi batas gitu atau sudah menjadi dampak negatif yang biasanya bisa dibatasi? Tergantung jenis adiksinya dulu apa. Touring. Bukan touring, maksudnya nggak cuma touring, maksudnya semua di dunia motor ya. Misalnya anak-anak motor itu biasanya adiksinya ya, pertama modifikasi. Ya modifikasi motor. Jadi anggaplah motor itu standarnya harganya ya katakanlah normalnya berapa sih motor harganya? Gue dibeliin bapak gue soalnya, jadi nggak tahu harga motor berapa. Pak, bapak gue di mana? Jauh bapak gue. Mau teriak nyampe gak suara gue? Biasanya tuh harga motor tuh anggaplah harga motor di sekitar 30 juta deh. Karena motor sekarang rata-rata harganya segitu 30 juta. Mahal ya. 30 juta deh. Anggaplah motor harganya 30 juta nih. Terus modifikasinya itu bisa lebih dari harga motor. Gitu. Normalnya sekitar 50% dari harga motor gitu. Jadi rata-rata orang yang modif motornya itu setengahnya dari harga motornya gitu. Kalau dibilang enggak semua, well, iya memang enggak semua karena biasanya banyak juga yang lebih gitu. Jadi harga motor 30 juta, ternyata harga modifnya bisa sampai 60 juta. Gitu. Itu pertama, modifikasi. Ya, ada juga yang sampai 10 kali lipat, itu nggak usah ditanya itu. Sultan Tekun. Oke, yang kedua touring ya. Touring tuh maksudnya bisa jadi ada yang touring pendek gitu ya, ada touring menengah, touring jauh gitu ya. Kalau buat gue pribadi touring pendek tuh sekitar 100 kilo lah. 100 kilo bolak-balik 200 itu masih tergolong pendek lah gitu. Kayak Bandung Bekasi gitu, atau sekarang gue di Karanganyar gitu, kayak Karanganyar Jogja, Karanganyar Semarang, itu masih deket lah gitu karena radiusnya masih sekitar 1 sampai 2 jam gitu kan. Ya itu nggak touring berarti. Itu cuman bergeser tempat untuk ngopi lah gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang menengah gitu ya. Menengah tuh mungkin dengan radius sekitar 200 gitu ya, 200-300 kilo gitu, di mana kita nggak bisa sekali jalan gitu loh touringnya gitu. Terus ada juga touring jauh itu mungkin bisa sampai 400 kilo gitu ya. Kayak misalnya gue mau ke Bandung sekarang kan 500 kilo gitu. Jadi kalau itu udah cukup jauh gitu ya. Ya sebenarnya buat gue nggak terlalu sih, tapi cukuplah beberapa orang gitu mengatakan itu cukup gitu karena gue masih bisa ngelakuin itu sekali trip gitu kan, atau bahkan bolak-balik kalau gue nekat gitu. Ada juga yang touringnya sangat jauh, yang touring sangat jauh ini ya, percaya nggak percaya ada loh yang bawa motor keliling dunia gitu kan. Ya tapi emang dia pakai motor gede sih, tapi ada juga yang pakai motor kecil. Kemarin gue baca berita orang Malaysia kalau nggak salah,
Orang Indonesia juga ada naik haji, umroh pakai motor NMAX. Iya. Ada teto-teto tuyul-tuyulnya gitu. Nah, terus itu modifikasi touring terus safety gear ya. Safety gear. Gue nggak tahu ya rata-rata harga safety gear berapa. Balik lagi gue minta mau bapak gue gitu. Jadi kalau gue pengen, Pak beliin helm gitu kan. Terus gue disuruh nyuciin dulu gitu, nyuci mobil gitu, bersihin kandang ayam gitu-gitu. Nanti gue dibeliin sama bapak gue gitu. Cuman rata-rata kayak helm aja normal price mungkin udah sekitar 1 juta ya. Kayaknya sih 1 juta tuh buat anak-anak motor tuh udah umum banget ya. Helm 1 juta gitu ya. Terus sarung tangan mungkin sekitar di 200-300 ribu gitu ya. Sepatu ya. Pokoknya atas ke bawah itu bisa 2 juta lah gitu loh. Mahal juga ya. Ya apalah daya aku yang tim mending. Jadi gue baru kepikiran loh mahal 2 juta. Oke, jadi itulah gitu ya. Jadi spendingnya 3 gitu ya. Jadi kalau orang hobi shopping, anak motor juga sama gitu. Cuma shoppingnya beda gitu loh. Shoppingnya anak motor tuh beda gitu. Untung gue tinggal minta bapak kan, dia nggak pusing. Jadi kira-kira ya kan anak 17 tahun gitu kan. Jadi kira-kira ada nggak apa namanya batasan-batasannya gitu loh antara dia masih dalam koridor baik dan koridor tidak baik, atau tepatnya koridor di mana pacarnya gitu, atau istri. Kalau istri mungkin beda lagi ya, nanti kita bahas di agak ke belakang gitu ya. Pacar dulu deh, kita pacar dulu karena pacar sama istri beda banget lah levelnya. Di mana pacarnya ini masih boleh melakukan intervensi gitu dan tidak boleh melakukan intervensi. Coba dijelaskan. Hah? Ulangi pertanyaannya. Ekspresinya itu loh bagus banget. Oh. Itu jadi reaction video lama-lama. Dekat dong. Enggak ada kat-katan. Lanjut. Intinya gini pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya gini. Dari spektrum yang tadi, bukan spektrum, dari parameter yang tadi, gitu ya. Nanti kita bisa menentukan atau spektrumnya itu dia dari mana gitu, dari mana ke mana gitu ya. Tadi kan hobinya tadi udah dijabarin ya, buat anak motor tuh biasanya ada 3 hobinya gitu kan. Dari 3 spektrum itu di mana pacarnya itu boleh melakukan intervensi gitu ya, kayak misalnya masih boleh ngelarang dan itu tidak termasuk dalam toxic gitu ya. Sampai ke level di mana kalau dia melakukan pelarangan berarti dia adalah toxic gitu, atau berarti kebalik ya spektrumnya gitu. Berarti kalau dia melarang dia berarti toxic gitu. Kalau dia tidak melarang berarti itu udah masuk ke dalam yang normal gitu, atau berarti adiksinya udah kelewat batas gitu. Ada ininya. Coba Teh Nion jelaskan. Kalau misalnya bahas ciri-ciri adiksi dulu ya. Jadi kalau misalnya secara umum nih, ciri-ciri adiksi itu ketika dia tuh nggak peduli gitu. Bukan salah. Jadi ketika dia tuh misalnya udah cedera atau udah sakit, mungkin ya kalau mungkin anak motor udah sering jatuh, udah patah tulang, udah patah segala, tapi masih dilakukan itu mungkin Patah hati bisa nggak dibilang termasuk? Kan motor bahasnya bukan pacar. Kan bucin. Oh iya, enggak. Kalau motor itu. Terus ketika, jadi kalau misalnya mau dikatakan adiksi itu harus lihat, misalnya ada beberapa simptom minimal 4-5 itu harus terpenuhi. Nah, berarti harus cari tahu dulu si motor ini tuh masuknya ke adiksi jenis apa gitu. Terus ketika dia udah sakit tapi tetap melakukan adiksi, dia juga kayak cemas gitu ketika dia nggak melakukan perilaku adiksinya. Mungkin kalau nggak touring tuh kayak, cemas gitu kan, takut, terus nggak modifikasi motor, ngerasa deg-degan sendiri, ngerasa nggak nyaman sendiri. Mungkin itu udah bisa masuk kategori adiksi, tapi harus dilihat lagi simptomnya karena butuh asesmen lebih lanjut gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya, apa? Untuk yang Sampai mana awal. boleh melarang, sampai mana nggak boleh melarang gitu. Iya, jadi untuk membedakan gitu. Antara pelarangan yang masih boleh gitu, berarti kan dia sudah masuk adiksi yang negatif kan. Nah, sama yang sebetulnya nggak usah dilarang gitu. Untuk orang awam. Makanya tadi kan dijelasin harus dilihat dulu alasan ngelarangnya itu apa.
Kalau misalnya alasan perempuannya misalnya ngelarang, iya demi keselamatan, mungkin cowoknya udah sering patah tulang terus tetap melakukan balapan atau touring atau apapun yang melukai dirinya, itu kayaknya masih bisa untuk dilarang. Tapi kalau misalnya alasannya tuh nggak usah touring sama aku aja, sini kita ngebucin gitu kan, kayak gitu. Baru itu bisa dibilang toksik karena untuk kepentingan diri sendiri gitu. Selama itu untuk kepentingan berdua, maksudnya keselamatan cowok dan mungkinnya cewek juga senang kalau misalnya cowoknya selamat, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya cuma buat kesenangan ceweknya aja gitu, biar ya dia senang bisa bucin, bisa berdua, itu baru bisa dibilang toksik karena untuk kepentingan diri dia sendiri gitu. Kan bisa balapan berdua. Hmm? Ikat aja ceweknya di belakang, kan bisa balapan berdua. Pernah. Enggak sih. Soalnya gak pernah pacaran sama pembalap. Kalau nanti punya pacaran sama, kalau nanti sempet gitu ya punya pasangan pembalap, ya mungkin akan pernah gitu kan, balapan sama pacar gitu kan. Tapi itu kayaknya malah baku hantam nanti di sirkuit. Oke, itu menarik ya. Jadi tadi dibahas soal alasannya gitu, reasoningnya apa. Tapi gimana ya, maksudnya kita kan bicaranya soal manusia ya, psikis itu kan soal manusia. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan berbohong gitu, maksudnya biar dia nggak diomongin toksik gitu, apalagi ada orang-orang gitu ya, yang menonton video ini gitu ya, video Tenion gitu ya, terus ngerasa related, oh berarti gue toksik ya sama cowok gue selama ini gitu kan, nah ada pikiran-pikiran kayak gitu kan. Nah terus malah jadi kayak, oh berarti besok-besok ngomongnya harus yang seperti itu, seperti itu. Nah kira-kira bisa nggak sih bohong kayak gitu? Bohong sama siapa? Sama pacarnya? Oh jelas dong. Dalam hubungan yang sehat aja kadang kita suka bohong gitu, apalagi hubungan yang nggak sehat gitu, ya kan? Apalagi bohongnya itu emang buat kepentingan diri sendiri atau menutupi kesalahan diri sendiri gitu. Kan kalau toksik tuh emang halus banget ya ngomongnya, demi kebaikan kamu, demi keselamatan kamu. Padahal di belakangnya tuh cuman kayak, ya biar dia sama aku gitu. Bukan ya biar bisa bucin lah istilahnya mah gitu. Bisa jadi karena kan tadi dibilang touring, tapi si ceweknya jadi curiga dan akhirnya ribut. Ya kalau misalnya dalam hubungan yang sehat, rasa saling percaya itu kan perlu dong gitu. Ketika dia udah nggak percaya, curiga, sampai mungkin nge-stalk IG atau misalnya tukeran password Instagram, Facebook, ada kan masih ada yang kayak gitu? Pernah Itu ya? benar-benar kayak nggak sehat banget, udah nggak ada privasi di antara keduanya gitu, udah kayak gitu. Emak gue aja Dan nggak aku bisa nggak, loh buka Instagram gue. hah? Emak gue aja kagak bisa buka Instagram gue. Jangan kan emak gue aja kagak bisa buka Instagram gue sendiri. Emang punya IG? Pernah ada ya, pernah punya ya. Kemarin terakhir update bulan apa gue lupa, udah lama. Cari www.instagram.com/greenwombat. Tapi jangan berharap dia update. Karena udah gak ada yang login ke sana. Jadi percuma aja lu buka. Percuma di follow. Nggak ada isinya itu Green Wombat. Green Wombat cuma ada di YouTube. Oke. Sebenarnya masih banyak gitu ya. Walaupun di sini kisi-kisinya dikit, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa digali gitu ya. Tenionnya sendiri masih berkenan nggak? Ini soalnya udah hampir 1 jam. Kalau masih berkenan dilanjutkan gitu. Kalau nggak kita akan speeding up. Masih ada waktu? Bebas. Oh bebas, oke. Ini nih yang gue senang nih. Apalagi sampai ngasih jurnal. Top chair, semoga kuliahnya lancar semester 7 lulus. Mukanya pesimis, mukanya pesimis gitu. Aduh, responnya lebay banget. Kan YouTuber tuh harus gitu kan. Ya inilah teman-teman gue yang luar biasa gitu. Ada, oke. Kalau karena bebas, jadi gue masih di bahasan yang sama ya. Tadi kan konteksnya adalah kalau anak motornya, ya maksudnya kalau anak motornya yang ditoksikin, gitu ya. Bukan ditoksikin, apa ya? Dia jadi korban dari toxic relationship gitu ya, karena pacarnya, gitu. Tapi bisa gak sih sebenarnya kayak kebalikan gitu loh, karena
gue tuh sering lihat gitu ya memes di Quora, memes di Reddit gitu ya. Jadi kayak misalnya apa namanya kayak cowoknya itu cewek ya, maksudnya ceweknya itu dideketin sama cowok lain gitu kan. Bukan dideketin sih, kayak sekedar temenan doang gitu loh. Bener-bener literally cuma temenan doang gitu ya. Terus si cowoknya itu langsung kayak overreacting gitu, terus pakai pakai alasan karena gue tuh cowok gitu, gue tuh tahu dia bakal ngapain lu gitu loh. Itu tapi ada loh, lucu ya. Tapi serius ada. Nanti kalau kalau gue cukup ada waktunya, gue bakal coba edit videonya. Tapi nggak tahu sih kalau ini biasanya gue langsung upload gitu ya, cuman edit di awal sama di akhir gitu kan. Jadi di awal pas pembukaan, di akhir pas penutupan doang. Tapi serius itu ada PIM-nya. Jadi saat biasanya itu jadi kayak ceweknya itu duduk di kursi gitu, terus ada cowok-cowok di belakangnya gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa, mungkin akan terjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Atau juga gitu kan. Ya, karena itu foto kan, nggak bisa bergerak gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Tapi serius ada gitu ya. Ada beberapa konteks gitu di mana ada juga yang membandingkan dengan dirinya sendiri gitu ya, kayak misalnya dia ngerasa ceweknya itu jadi apa namanya dideketin sama orang yang katakanlah hobinya dia nggak suka. Ini sorry ya, tapi banyak banget gitu yang anak motor lu bukan tapi secara general gitu ya. Secara general itu anak motor tuh banyak banget yang kurang begitu seneng sama gue agak takut ngomongnya karena kalau misalnya gue salah ngomong ini gue diserang di YouTube gue. Oke. Diserang kan? Hah? Udah biasa diserang kan? Iya sih. Oke. Oke. Jadi anak motor ya, nggak semua, balik lagi nggak semua. Gue kenal di Bandung. Ya gue kenal teman gue ada yang dia dance juga gitu loh. Dia laki ya, dia laki-laki gitu. Dia senang K-pop gitu. Dia senang hal-hal berbau Korea. Dia juga wibu gitu. Wibu juga bau oli juga gitu loh. Jadi apa? Kalau dia sih suka ngeledek dirinya sendiri plastik bau oli. Plastik wibu bau oli. Nah itu. Kalau dia ngomong ke dirinya sendiri gitu. Jadi ribet ya. Jadi tapi itu maksudnya jadi gue nggak benci gitu ya. Gue ini disclaimer ya, sebelum gue ngomong ini gue disclaimer, gue nggak membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea. No. Walaupun walaupun gue nggak pernah mendengarkan. Jadi serius gue takut ya. Maksudnya fansnya Korea itu ya segede apapun lawannya itu pasti tumbang gitu. Putus-putus lagi videonya. Udah lancar belum? Halo? Udah lancar belum? Tinggal lagi. Hai. Halo. Jangan di-mute. Oh iya salah. Fansnya Korea apa? Ya mereka luar biasa kompak. Nah, gitu. Fansnya Korea tuh luar biasa kompak. Cuman maksud gue, balik lagi, gue udah ngucapin disclaimer. Ya, gue udah ngucapin disclaimer. Gue tidak membenci Korea. No. Oke. Jadi tolong ditahan apa namanya rauman-rauman di keyboard. tapi ada gitu ya beberapa yang nggak senang gitu ya sama Korea gitu. Pertama karena memang kalau di dunia otomotif Korea sendiri nggak terlalu menonjol gitu ya di dunia otomotif. Dia cuma punya beberapa produsen mobil dan produsen motor. Dan jelas untuk skalanya mereka di bawahnya Jepang gitu kan. Bahkan di bawahnya tetangganya sendiri yaitu China gitu ya. China gitu kan. Walaupun China biasanya pakai merek lain gitu ya terus produksi di sana. Gitu. Terus ada lagi India gitu. Jadi balik lagi karena memang nama Korea itu sendiri tidak terlalu besar di dunia otomotif walaupun gue tahu di negaranya banyak menggunakan produknya sendiri gitu. Oh ya, ini salah satu bukti gue bukan pembenci Korea ya. Halo. Gue pakai produk Korea. Menjilat ya, menjilat biar gue gak kena pukul. Nah, tapi
ada ya beberapa yang sampai cowoknya itu mungkin karena ceweknya itu senang gitu ya. Ya gue nggak tahu ya, tapi menurut gue ini masuknya kategori toksik ya. Jadi si ceweknya itu adiksi lah, bukan adiksi ya, tapi senang lah dengan hal-hal berbau Korea gitu ya. Terus kayak foto profilnya tuh pakai gue nggak tahu lah nama-nama di Korea tuh siapa aja gitu ya. Karena kalau gue salah nyebutin nanti gue digeplak. Jadi mendingan gak usah gue sebutin. Gitu. Terus jadinya kayak itu jadi pertengkaran gitu. Si cowoknya itu bisa sampai cemburu gitu loh sama apa namanya? Apa bahasanya tuh Korea tuh om, bukan om. Kakak ya. Cemburu apa? Iya, opa. Opa itu. Udah dari tadi mikir kata itu. Sama opa-opa Korea. Gitu. Jadi ya cemburu tuh karena mungkin karena ya itu tadi gitu ya si ceweknya itu senang nonton drama gitu ya, terus cowoknya itu malah jadi kayak ngerasa kurang ganteng, kurang tampan apa gimana lah yang gitu gitulah gitu kan. Jadi kembali gitu ya, anak motor itu nggak semua gitu ya, tapi banyak banget yang nggak suka dengan kultur Korean culture gitu ya, entah dengan K-pop, bener kan, K-pop, Korean pop, terus Korean K-drama, ya pokoknya yang berawalan dengan K gitu ya. Gitu. Tapi ya balik lagi gitu, gue nggak menjustifikasi Korea ya. Gue berkali-kali nih nge-disclaimer. Takut diserang ya? Ya, tapi nanti gue salah ngomong sedikit gitu ya, malah dikiranya gue nyerang gitu kan. Padahal gue nggak nyerang gitu. Gue masih punya neutral argumen tentang Korea gitu, karena gue sendiri gak ngerti gitu bahasanya mereka gitu. Gimana caranya gue bisa membenci Korea kalau gue nggak tahu bahasanya kan, atau nggak tahu kulturnya. Kan kita itu kalau gue ya, kalau gue membenci karena gue tahu gitu sesuatu itu buruk buat gue atau tentang lingkungan gue gitu. Tapi kalau gue nggak tahu culture-nya Korea, gimana bahasanya juga gue gak ngerti dia ngomong apa gitu. Kayak ya gimana? Tapi kalau misalnya secara pribadi ya, kalau misalnya cowoknya punya hobi motor, ceweknya punya hobi suka Korea, ya entah di drama, kayak apa ya segala perkoreaan gitu. Terus kenapa nggak boleh gitu? Maksudnya selama dua-duanya punya hobi, kesukaan gitu kan, yang satu suka Korea, yang satu suka motor, kenapa harus saling ngelarang gitu? Ini saya mencium bau-bau Anda pencinta Korea juga sepertinya. Oh, pernah, tapi sekarang enggak, biasa aja. Cuma mungkin ada beberapa sifat fans Koreanya tuh berlebihan. Enggak beberapa sih, banyak banget. Biasanya masih bocah-bocah gitu kan. Hati-hati lu. Teteh hati-hati. Ada yang berlebihan, benar. Pasti orang yang fans K-pop juga sadar lah itu mah. Cuman ya kalau misalnya dilarang, tapi selama cowoknya juga masih melakukan hal yang tidak ceweknya suka, ya kenapa gitu? Ngerti nggak? Dapat? Enggak. Tadi katanya fokusnya kalau misalnya dia fokusnya itu adalah tentang dirinya sendiri gitu. Maksudnya kalau yang ceweknya nggak suka gitu. Berarti itu masuk dalam toxic relationship dong. Alasannya. Oh, ya maksudnya, iya ya benar. Jadi maksudnya, bingung sendiri ya Allah. Iya, jadi kalau misalnya cowoknya punya kesukaan, ceweknya punya kesukaan, kenapa harus saling ngelarang gitu selama tidak merugikan keduanya, maksudnya itu kan. Kalau ceweknya suka Korea tapi sampai lupa cowoknya juga sebaliknya, ya udah ngapain pacaran atau? Ngapain pacaran? Iya kan? Cuman ngabisin waktu Oke, dalam jangan menjalin suatu dibahas. hubungan. Nanti kita di basing dengan kategori-kategori wah TP segala macam. Jadi jangan dibahas ke sana. Tadi juga bilang kayak Tapi ada paham. terus di belakangnya ada cowok-cowok. Sebenarnya apa sih? Aku juga punya teman gitu yang teman aku foto banyak kan, tapi ada cowoknya, ngerti nggak? Mungkin fotonya ada 9 Ngerti. orang, pas di antara 9 10 itu ada 3 atau 4 cowok. Dan pacarnya marah. Marahnya itu sampai ngechatting temen cowok yang di kelas aku itu dan ngata-ngatain kayak banci, terus
nggak tahu diri, kayak kayak perempuan kelakuan gue, maksudnya itu kayak gitu kan, aku juga kaget gitu kenapa dia kayak gitu banget. Dan tahu ceweknya gimana, ya gitu dimaafin. Dimaafin maksudnya? Yang ya kan maksudnya kita sebagai teman memberikan saran gitu kan, karena maksudnya itu kejadiannya nggak sekali dua kali tapi udah berkali-kali. Tapi teman akunya tuh sadar pacarnya salah tapi membiarkan itu terjadi tuh, dan dia kayak menolak fakta bahwa hubungan itu nggak sehat, ngerti ya kan? Ntar otakku memproses. Oke, oke. Jadi, tapi kejadian yang tadi diceritakan sama Tenion ya, itu sebenarnya pernah terjadi juga. Jadi dulu waktu zamannya masih BBM ya, masih BlackBerry Messenger, begitu tuh gue pernah dapat permintaan gitu ya buat nemenin beberapa perempuan gitu ya buat apa namanya jadi tour guide lah, simpelnya jadi tour guide gitu. Karena gue dulu senang touring gitu kan. Terus akhirnya ketemu di salah satu kota di provinsi, di salah satu Videonya provinsi. keputus. Halo. Ah. Halo, halo. Lama juga ya. Halo. Videonya keputus. Udah ini belum? Dah. Udah normal. Oke, udah normal ya. Oke. Jadi tadi oh ya. Jadi dulu gue pernah ya apa namanya dapat request seperti itu kan, kemudian ya nah pasti ada fotonya kan, pasti ada foto gitu kan, ada foto di mana ya gue cowok sendiri gitu, perempuan itu ada 6 apa 5 gue lupa gitu kan. Jadi kayak di belakang gue gitu kan, karena gue paling tinggi jadi gue yang jadi tripod gitu. Jadi dan waktu itu sempat gue pajang fotonya di foto profil BlackBerry Messenger gue kalau nggak salah apa gimana gitu kan, terus malah kayak ya bener sih gue dapet hinaan-hinaan gitu, itu bukan sama pacar gitu, gue nggak dihina sama pacar, kalau nggak salah waktu itu gue nggak punya pacar gitu loh. Jadi waktu itu gue dihina Jonas, waktu itu gue dihinanya sama nggak tau punya pacar, nggak tau nggak, seingat gue belum apa udah nggak tahu, gue nggak ingat, itu udah lama banget, itu sekitar 2015 atau 2016, udah lama banget lah gitu. Nah itu enggak 2016 2016 2015 2014 berarti. Soalnya 2015 gue pindah ke Bandung. Antara 2014 sampai 2015. Nah itu berarti pokoknya gue dapet hinaan gitu ya dari temen gue, soalnya masih pakai BlackBerry itu kan, apa namanya kalau update status, update apa foto profil itu kan nanti ada feed-nya kan, di feed-nya gitu kan. Ngalamin nggak BlackBerry? Masih kan? Umur kita kan nggak beda jauh. Aku 17. Itu jadi gue dulu sempat dicekin gitu ya, mungkin karena emang waktu itu gue udah agak jarang kopdar apa gimana gitu kan. Jadi toxic relationship berarti bisa juga diimplementasikan bukan dengan pasangan ya? Apa cuman terhadap pasangan? Hah? Itu pertanyaannya apa? Gak, gak maksudnya perilaku toxic, bukan perilaku ya, konteks toxic relationship itu apakah hanya berlaku pada pasangan seperti maksudnya pacaran dan menikah gitu, atau bisa juga ke teman? Kalau perilaku toksik, bisa nggak ya? Biasanya ya, biasanya nih ya, ini mah pandangan pribadi. Yang toksik itu yang dia punya satu hubungan, ya status lah status. Jadi dia tuh merasa berhak untuk melarang, memberitahu, mengarahkan, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dalam hubungan pertemanan bisa aja. Kalau terus tadi juga baru dengar dari teman katanya kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya orangnya itu sering diarahkan, misalnya dari SD pengen ke SMP diarahin sama orang tua, dari SMP ke SMA segalanya diarahin sama orang tua, terus sama temannya diarahin, ya udah dia nerima-nerima aja dan nggak ngerasa itu tuh sebagai toksik gitu. Ya asal alasannya masih jelas dan tidak menguntungkan pribadi dia. Tuh ngerti kan?
Kamu lagi iklan sampo ya? Enggak, pusing. Kalau pusing tuh enak begini-gini loh. Iklan Sapo. Lagian juga audiens kayaknya nggak bisa ngeliat deh. Kan tadi yang ngomong Ipanion, Teteh Nion. Jadi saya bebas off screen tadi. Sekarang baru masuk screen lagi. Nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi kemarin waktu bertiga itu yang ngomong, yang di highlight gitu. Kalau sekarang nggak tahu. Oke, ah, gue bingung ya, gimana ya maksudnya. Kalau kalau misalnya dalam kategori itu berarti kayak misalnya toxic relationship itu juga bisa berlaku pada psikologi kelompok ya. Sorry, sorry. Pada komunitas ya. Ya berarti masuknya ke dalam psikologi kelompok. Hmm. Hmm. Berarti balik lagi Saya itu juga gimana? tidak mendalami hal itu ya. Cuman tadi sekilas-sekilas baca, nggak sekilas, ya sekilas-sekilas lihat jurnal eh, ada kategori pemimpin yang toksik gitu. Pemimpin yang toksik. Cuman aku belum baca soal itu karena bahasan kita adalah relationship. Mohon maaf ya, ya Allah. Gak apa-apa. Ini memang terlalu panjang ya. Jadi Oke, balik lagi ke hubungan ya. Tadi cuma sekilas pandang aja gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Masuk dalam kategori toxic relationship. Relationship itu kan hubungan gitu ya. Nggak mesti ke pasangan gitu, tapi bisa juga ke yang lain gitu kan. Apalagi sudah ada abuse dalam hal itu dan bisa apa namanya menghilangkan atau apa namanya mengurangi lah perkembangan psikis manusia tersebut. Ya kan? Nah, kira-kira nih kalau misalnya udah terlanjur dalam larut gitu ya, larut dalam toxic relationship gitu ya, bisa nggak sih diperbaiki toxic relationship itu? Hmm, dibilang bisa, bisa, tapi jadi gini, kalau misalnya dia mau mengakhiri, sebelum mengakhiri, harus kenal dulu sama tujuan diri sendiri memilih dia sebagai pasangan. Misalnya dianya orang yang toksiknya ya, kita korbannya gitu. Sedih banget jadi korban. Nah, jadi kita tuh harus tahu eh, tujuan kita pilih dia itu karena dia itu orang apa ya? Karena kita merasa dia tuh orang yang baik yang bisa merubah sifat negatif kita, atau misalnya dia itu apa ya, orang yang sebenarnya tuh buat nutupin kekurangan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan kita suka sama dia karena kita itu buat menutupi kekurangan kita, biasanya tuh kita tuh jadi kayak ngambil alih kekuasaan gitu loh, ngerti nggak? Ya ngerti nggak? Karena kan misalnya kita punya kekurangan, nah kita tuh jadikan dia tuh buat nutupin kekurangan kita, kayak misalnya mungkin jadi pelampiasan ketika emosi, atau misalnya ketika kita salah kita nyalahin ke dia, dan kita tuh merasa lebih hebat gitu dibanding pasangan, salah, ya, si pasangan kita tuh lebih hebat dibandingkan kita yang sebagai korban itu. Terus yang kedua, ketika kita milih dia tuh sebagai orang yang bisa merubah sifat negatif kita, berarti kitanya yang toksik nih. Nah, berarti kita tuh harus bertindak, apa ya? Kita dulu, baca dulu. Ya, jadi kita tuh harus, jadi kita harus cari cara buat bertindak nggak toksik gitu, dan kita apa ya istilahnya mah kayak minta pengertian gitu, yuk diarahin yuk biar aku nggak toksik gitu loh, ngerti kan? Dapat nggak? Nah, tadi sempat dibahas sama Teh Nion. Ya, saat Hmm. orang melakukan saat dia menjadi pelaku toxic relationship, ya, bahkan saat dia menjadi korban toxic relationship, itu dia kadang nggak sadar gitu kalau itu adalah sebuah relationship yang toxic, gitu. Hmm. Terus gimana caranya ada pengarahan? Oh, ya, ngerti. Kan, ya, gimana intinya, gimana cara kita sadar apakah kita toksik atau enggak gitu ya? Jangan Benar, ketawa tuh, benar. lembut banget. Kalau kalau
kalau berdasarkan pengalaman ya, orang nyadar toksik atau enggak itu ketika dia satu hubungan. Misalnya kayak, "Ih, kok aku dalam hubungan ini kok kayaknya ngebatin terus ya, kok kayaknya malah apa sih?" Ya sebagai orang yang punya kesadaran ketika dapat kekerasan kan pasti kayak ngerasa ada yang salah kan dalam satu hubungan itu. Nah, biasanya dari situ dia udah ada perasaan, ngerasa ada yang salah, terus biasanya dalam lingkungan pertemanan juga udah ngasih tahu gitu, kayaknya ini bukan kayaknya, ini nggak baik buat kamu. Terus dia mungkin ngerasa harus cari yang baik buat diri dia sendiri, itu. Jadi ketika dia ngerasa ada yang salah, pasti dia nyarinya sesuatu yang gimana ya jelasinnya pusing banget. Ketawa doang males banget. Jangan ketawa, jangan ketawa. Gitu. Duh, serem banget. biar gak kelihatan ketawa. Iya, dilanjut deh. Udah gitu dah. Coba kamu pakai senter HP dong biar jelas gitu. Serem Apa aja? banget tahu. Apa aja center? Muka gue di center. Iya. Serem banget kok. Gue apa? Ya nggak gitu juga dong, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Glowing. Aku glowing. Ih, kayak orang gila. Enggak, gimana ceritanya? Pakai senter HP orang materinya di sini kok. Oke, udah panjang juga ya. Jadi, Matiin dulu senternya. oh iya maaf Bu, maaf. Oke, sebetulnya kalau untuk secara general gitu ya, kalau untuk yang pacaran mungkin udah ya. Tapi ada tadi kan kita mengesampingkan. Ini serius, ini harus pakai kamera begini. Ya udah terserah sih. Kan penonton kamu yang nonton. Oh, kalau penontonku yang nonton enggak, ini kan kameranya lagi di highlight ke Enion. Emang nggak sadar dari tadi di highlight? Enggak. Ini kelihatan nggak sih? Harusnya apa kalau berdua tuh nggak bisa di highlight ya? Jadi kanan kiri doang ya? Enggak. Kemarin tuh bertiga sih. Kalau penonton saya sih pengennya muka saya ditutup teh. Ya udah tuh aku juga. Nggak bisa. Beda. Penonton saya itu melihat muka saya inginnya mukul gitu loh. Kemarin juga bayangin loh, narasumbernya tuh 3. Ya, narasumbernya tuh 3 2 ya. Gue sebagai moderator, terus ada satu lagi Dokter Ahfa. Ya, Dokter Ahfa itu lulusan UNS, dokter. UNS ya, UNS. UNS ini. Terus satu lagi Indah. Indah tuh lulusan UNES. Gue takut kebalik. UNES ya. Jadi kebayangnya 3, ini cowoknya 2, satunya cewek ya. Dan yang dikomentari atau diperhatikan fisiknya cuma Indah. Gitu loh. Jadi kayaknya ya audiens gue nih sejak kebanyakan anak motor. Jadi kalau ngeliatnya batangan lagi kayak ngumpet ngeliatnya. Jangan ditutupin. Ya lanjut. Oke, jadi tadi kan kita mengesampingkan soal apa ya, bisa dikategorikan soal itu masih pacar ya gitu kan. Kita terus masih mengesampingkan yang pernikahan gitu ya. Anggaplah sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan gitu ya, dalam kategorinya sudah menikah misalnya belum punya anak gitu ya, tapi sebetulnya ya let's say kebutuhannya dicukupi gitu ya, tercukupi gitu, walaupun memang anggaplah uang buat rumah segala macam itu adalah 10 juta tanpa cicilan, jadi bersih 10 juta buat uang dapur doang, itu kan cukup besar kan, gitu, belum punya anak, dan mereka nggak punya cicilan, mereka udah punya rumah, udah punya mobil, apalagi yang kurang gitu kan kategorinya, buat pangan itu cukup gitu, buat sandang pangan papan itu sangat cukup sekali gitu berdua gitu. Tapi gitu ya, kategorinya dianggap gini deh, si suaminya itu keluar buat
tabungan itu juga 10 juta dan keluar lagi buat hobi itu adalah 20 juta gitu. Jadi anggaplah pendapatannya 40 juta ya. Gue nggak tahu itu orang kaya banget berarti kalau di pandangan gue orang yang dapat 40 juta sebulan tuh udah kaya banget. Dia menurut Technion ya, menurut Technion gitu eh jadi kan karena tadi dihitung ya, jadi 10 juta tuh buat istrinya gitu ya, terus 10 juta tuh buat tabungan gitu ya, terus 20 juta tuh buat hobinya si suaminya gitu. Jadi kan orang bilang katanya selama kebutuhannya cukup, itu gak akan masuk ke dalam kategori toksik ya. Tapi ada juga yang berpandangan, enggak, itu udah termasuknya toksik gitu, karena suaminya itu expensesnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dia expenses ke istrinya gitu apa gimana. Menurut Technion, yang mana yang benar? Monggo. Bingung ya. Karena gimana ya? Jadi gini loh. Jadi emang kalau misalnya kebutuhan seorang istri udah tercukupi sama suami, ya udah terserah suami. Nggak terserah sih maksudnya. Ya mungkin selama udah tercukupi ya boleh gitu kan buat hobinya dia. Tapi kadang sebagai perempuan kita itu beneran kalau dibilang sirik, ya sirik gitu. Maksudnya, ya Allah buat motor ngasih 20, buat aku cuma 10 juta gitu kan. Maksudnya kayak pasti ada perasaan iri atau kecemburuan gitu. Walaupun cuma sama benda mati, ya itu kan motor gitu. Pasti sebagai perempuan pasti ngerasa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah menikah gitu. Kamu anggap istrimu ini apa? Pasti nganggap gitu kan. Kemudian biasanya gitu kalau perempuan. Karena perempuan tuh emang udah sifat dasarnya pengen diutamakan gitu loh. Maksudnya ya pengen Berarti toksik diprioritaskan. dong. Berarti toksik dong. Diutamakan tuh bukan yang sampai melarang, cuman dia tuh kayak pengen ya nggak mau jadi nomor 2 sama motor gitu kan, ngerti nggak? Kalau dibikin ranking, perempuan tuh nggak mau jadi nomor 2, terus nomor satunya motor, ngerti kan? Yang nggak motor juga sih, mungkin kalau game juga bisa. Perilaku-perilaku yang lain juga banyak. Enggak, gitu maksudnya gini teh. Gua nggak ngerti karena Gitu gue kan. masih 17 tahun. Jadi gue nggak begitu paham. Cuma maksudnya gini loh. Konteksnya apa namanya konteks ranking gitu ya, peringkat ranking itu dari mana gitu? Apakah pure dari uang gitu? Apa ini connect gak sih? Teteh gerak, lo gerak. Kirain nggak gerak. Kirain nge-freeze. Apa namanya konteks apa namanya konteks ranking itu apakah pure dinilai dari expensesnya atau ada time consumingnya gitu ya apa gimana gitu atau perhatian itu kalau menurut pandangan teteh gitu gimana coba jelasin. Nah, benar sih. Jadi kayak eh, kadang mungkin secara finansial udah terpenuhi, tapi kalau menurut apa ya, dalam kasih sayangnya kurang gitu kan. Kayak ya bisa aja yang nggak sedikit kan bapak-bapak yang bangun-bangun langsung mandiin burung gitu. Ya kan? Terus istrinya malah disuruh masak, disuruh beres-beres. Maksudnya kayak ya mungkin sebagai perempuan kayak oh ya burung lebih penting ya bro gitu kan. Ntar dijawab Ya sama itu mau di bapak-bapaknya. kampung-kampung juga banyak banget gitu kan yang bangun-bangun langsung apa ngasih makan ini gitu. Ntar Dan kalau dijawab ya burung lebih penting lah, kalau burung nggak lebih penting kita nggak punya masa depan gimana. ya itu kan justru maksudnya apalagi mungkin anak motor bangun-bangun langsung nyuci motor. Bisa jadi apa enggak ya? Enggak tahu sih kalau kebiasaan anak motor gimana. Terus tadi apa sih pertanyaannya jadi lupa kan ketawa mulu. Iya, agak related gitu maksudnya. Maksudnya gue penasaran gitu konteksnya itu grading ya. Gue gak tahu maksudnya ya mungkin kalau dalam psikologi yang gue tahu gitu ya, yang sempat gue pelajari gitu ya. Gue ngakuin gue pernah belajar psikologi walaupun gue nggak jadi sarjana psikologi, gue drop out kan. Tapi memang ada grading gitu ya, ada bagaimana kita nyari position gitu ya. Tapi yang gue tahu adalah position grading.
Position grading itu kan kita lihat dari beban gitu kan, terus sekrusial apa gitu, nanti ada nilainya, ada spektrumnya segala macam, bla 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 bla. Tapi kalau sudah masuk gitu ya kategori yang berbeda gitu ya, antara motor dan istri gitu, itu gimana cara para perempuan deh, Tenian sebagai perempuan menilainya itu gimana? Maksudnya merasa bahwa masih dispesialkan atau masih di nomor satukan atau bukan di nomor satukan, tapi mungkin kan ada orang tua gitu ya, karena ya pasti nanti ada yang memprioritaskan ibu, ada juga yang memprioritaskan istri. Itu buat gua no problem gitu ya, siapapun yang diprioritaskan memang itu bukan persaingan ya menurut gua antara istri sama orang tua. Putus. Halo. Halo, udah normal belum? Iya. Udah normal belum? Udah. Ya. Berarti emang harus harus rambutnya diginiin dulu baru normal. Gitu. Jadi kalau dalam bukan industri organisasi, tapi kalau dalam pekerjaan gitu ya, itu kan bisa dinilai gitu ya, jam kerjanya berapa jam gitu kan, terus beban kerjanya seberapa krusial gitu untuk perusahaan tersebut gitu kan, terus posisinya apakah bisa tergantikan dengan posisi yang lain, itu bisa jadi nilai tambah gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya udah istri dan motor, bagaimana cara menilai perbedaannya gitu? Maksud gua, apalagi laki-laki ya, gitu ya. Maksudnya kalau gue sendiri ya gue nggak punya istri gitu. Tapi kalau misalnya gue punya istri gitu ya, gue walaupun expenses gue di otomotif itu bisa lebih besar daripada expenses gue nanti kalau gue punya istri gitu. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda gitu loh. Maksud gue, motor adalah tempat penghilang stres, coping stres gitu. Maksudnya ya gue bisa afford sekian juta, berarti gue punya income sekian juta. Normalnya kan seperti itu, apalagi sudah menikah, ya kan? Nah kayak gue sekarang, gue belum menikah, jadi gue mesti minta duit papa gitu kan. Nah, kan kalau udah menikah kan nggak bisa gitu. Gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya memang apa mau gitu loh, pasangan atau perempuan itu kayak cuman dianggap sebagai penghilang stres gitu. Yang artinya berarti kalau dia nggak stres, kalau suaminya nggak stres, ditinggal dong. Jawab menurut aku nih. Oke. Menurut aku ya, ini nggak ada landasan teori sih. Kumaha teteh we. Sok, kumaha teh. Ayo sok kita nyunda. Bentar. Mati. Apa yang mati? Stop. Jadi kalau misalnya menurut aku, emang benar tergantung seberapa sering dia sama, ya kalau misalnya bahas motor ya, seberapa sering dia mungkin menghabiskan waktu bersama hobinya gitu. Kalau misalnya udah benar-benar sering banget sama hobi daripada sama istri, ya jadi bukan buat merilis stres dong itu namanya. Jadi kayak gini loh ya, kalau beberapa kasus tuh, kalau laki-laki punya hobi terus sama perempuannya dibiarin, udah aja kebablasan nggak tahu kemana gitu. Ngerti kan? Iya. Terus nggak tahu kemana, terus apa sih ya, ini sih kasus sebenarnya pengalaman. Maksudnya ya merasa ya udah mungkin itu hobi dia, terus nggak mau mengekang, pertama tujuannya itu, tapi setelah dikasih waktu malah kebablasan, keenakan main nggak tahu kemana, terus jadi ujung-ujungnya ya gitu kan, maksudnya jadi berakhirnya bukan karena toksiknya gitu, karena ya mungkin emang cowoknya aja yang nggak mau diatur gitu. Cuma pengalaman sih, nggak tahu ya, bisa di-cut nggak sih? Malu banget. Nggak ada yang di-cut. Green Mombat semuanya transparan, nggak ada sensor-sensoran. Oke. Jadi sebetulnya ini bahasan yang cukup menarik ya. Tapi ada satu pandangan. Nah, ada dua pandangan gitu ya. Jadi sebetulnya kemarin itu gue sempat ngobrol gitu ya sama beberapa orang. Jadi harusnya narasumbernya ini 3 gitu ya. Oh ya, sebelumnya gue minta maaf. Ini gue minta maaf loh, minggu lalu gue lupa. Gagal. Jadi harusnya kita tag video ini kan minggu lalu ya.
Oke, jadi maksudnya gue sempat ngobrol ini nggak cuma sama satu orang gitu ya. Gue sempat ngobrol sama ya sama teh Ipanion gitu ya. Terus ada juga namanya Teh Nurul gitu ya. Terus Andari itu kayak Ayah Canina. Ya gue yakin orang udah pada tahu sih nama aslinya dia siapa gitu. Sebenarnya gue nggak usah ini juga karena setahu gue nama Quoranya dia pakai nama asli. Nggak tahu sih. Ya Tahu harus aja, Pak. tahu kan gue kenal sama kembarannya. Ya, kembarannya anak motor. Kembarannya anak motor. Kirain. Jadi gue sempat ngobrol juga sedikit sama Ayah Canina, terus gue sempat ngobrol juga sama Nurul gitu ya. Teh Nurul tuh sarjana psikologi dari psikologi UPI kalau nggak salah. Ya, gitu. Uh, jadi terus ada juga pendapat masuk gitu ya, tapi ini dari orang non psikologi gitu ya, dari orang non psikologi mungkin bisa dikatakan ini pertanyaan terakhir. Jadi secara singkat yang gue simpulkan mayoritas dari orang-orang dengan berlatar belakang psikologi itu punya opini gitu ya, karena balik lagi ya kalau toxic relationship ini kan kita nggak bisa masukkan ke dalam DSM ya, gitu kan dia beda lagi gitu kan, dia nggak masuk ke dalam DSM. Jadi ada yang bilang kalau opininya itu adalah kalau dia apa namanya toxic relationship itu bukan berarti orangnya toxic, enggak. Itu tapi bisa jadi hanya hubungannya saja yang toxic gitu. Hanya karena memang latar belakangnya terlalu jauh gitu sehingga mereka tidak bisa menyesuaikan gitu ya satu sama lain gitu. Akhirnya terjadilah yang namanya toxic relationship. Itu misalnya contoh anak motornya nggak suka banget gitu. Ini cuma contoh ya, bukan gua gitu. Cuma contoh gitu. Misalnya anak motornya tuh nggak suka banget gitu sama apa namanya hal-hal yang berbau Korean gitu kan. Terus akhirnya pas dipanggil sama pacarnya opa gitu ya, gimana panggil opa yang kayak gitu-gitu ya gue nggak bisa gitu karena gue nggak bisa bahasa Korea. Itu malah dia kayak ngerasa apa gitu kan, terus akhirnya malah jadi cekcok apa gimana gitu kan. Ada juga yang itu yang berpandangan seperti itu. Jadi memang karena dari awal tidak bisa menyesuaikan. Putus-putus. Lo udah normal belum? Begini normal lagi. Nah kan bener. Pas gue gede-gede normal. Oke, jadi maksudnya beberapa orang dengan background psikologi punya pandangan seperti itu. Tapi ada juga pandangan dari luar psikologi gitu, tapi masih di bidang kesehatan. Ya, dia berpandangan bahwa yang salah itu orangnya gitu. Jadi orang itu biasanya punya trauma masa lalu gitu kan, punya background yang tidak bisa diperbaiki atau gimana gitu. Kemudian dia menjadi pembawaan penyesalan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia broken secara psikis dan kemudian menjalin hubungan baru gitu kan, dan akhirnya hubungan tersebut telah menjadi toxic relationship gitu loh. Nah, menurut pandangan Teh Ipanion sendiri itu gimana? Putus-putus. Sampai mana tadi pertanyaannya? Kedengarannya sampai mana? Oh, udah. Oh, udah. Udah. Aduh, pengen ketawa. Kalau pandangan aku mengenai, bentar dulu ya, konfirmasi dulu pandangan aku mengenai toxic relationship itu yang mana gitu kan? Yang perilakunya atau hubungannya? Kalau menurut aku pribadi sih, biasanya dari orangnya sendiri gitu. Karena maksudnya kenapa dari orangnya? Ya karena dari yang maksudnya gimana? Tadi mikir dulu. Ya. Jadi perilaku yang salah itu dari perilaku orangnya kan. Kenapa itu tidak sehat itu? Kenapa suatu hubungan tidak sehat itu? Karena orangnya yang mungkin berperilaku kasar gitu kan. Yang maksudnya berperilaku tidak sehat. Yang dalam toxic relationship itu yang jadi racunnya itu orangnya gitu, bukan hubungannya. Dapat. Berarti kalau orang itu kemudian putus dengan pasangannya, terus dia menjalin hubungan baru dengan orang lain, maka dia akan tetap toksik. Maka dia akan apa? Tetap toksik. Kemungkinan besar iya. Menurut aku itu mah
Ya gak apa-apa, itu menarik, emang gak boleh gue pikirin. Oke, that's interesting. Oke, jadi karena ada pembahasan tentang background tersebut gitu kan, makanya dia mau menjalin relasi dengan siapapun, kalau memang dia sudah toxic, maka akan seterusnya menjadi toxic. Wow, that's a good point. Gue nggak bisa bilang setuju atau nggak setuju karena gue bukan background psikologi, gitu loh. Gua nggak bisa dikatakan ahli gitu dalam psikologi. Oke, ini udah jam 11. Recordingnya berapa jam kita? 1 jam berarti ya? Ini gue mau coba, ya kan? Gue mau coba untuk apa namanya membuat rangkuman. Nanti Tenion kalau ada yang salah bisa dibenerin ya Teh ya, gitu kan. Jadi secara singkat rangkumannya adalah toxic relationship adalah relasi antara dua orang gitu ya. Biasanya ada di antara orang yang dengan pacaran dengan status relasi pacaran atau bisa juga dengan menikah gitu kan. Dan mereka itu adalah hubungan yang dikatakan merusak dan mengganggu perkembangan psikis orang lain gitu kan, atau bisa dalam bentuk misalnya contoh physical abuse gitu kan, kemudian verbal abuse gitu kan, atau bisa juga ke sexual abuse gitu kan, terus bisa juga ke psikis abuse gitu, psychic abuse gitu ya. Jadi psikis, not psychic. Ya itulah psychic, ya psyche kan benar. Nah, jadi abuse tersebut lah yang dikategorikan sebagai toxic relationship gitu kan. Nah, tanda-tandanya tadi udah bisa dibilang gitu ya, saat orang itu udah mulai ada tanda untuk mengontrol pasangannya gitu, mengontrol pasangannya itu dengan cara yang halus dan sebetulnya itu bukan untuk kebutuhan bersama gitu, tapi untuk kebutuhan personalnya dia gitu, untuk benefit personalnya dia gitu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang realnya gitu ya, misalnya kalau untuk dunia perbucinan anak-anak motor itu ya kayak misalnya dia dilarang touring gitu ya, dilarang touring ya karena memang dia sudah banyak banget, udah sering banget jatuh gitu ya, atau udah mungkin patah tulang gitu ya, patah tulang berapa biji gitu dari ratusan tulang di badannya, mungkin cuma sisa 3 yang belum pernah patah seumur hidup gitu kan, terus masih mau touring ya itu kok sebenarnya kebangetan gitu. Dia bisa hidup aja masih bersyukur gitu kan seharusnya. Nah, tapi kalau misalnya memang sebenarnya tidak ada alasan yang logis, harusnya dibiarkan saja gitu ya. Misalnya kayak contoh pembelian expenses yang dikategorikan mungkin buat perempuan itu tidak masuk akal ya. Tapi kayak misalnya helm gitu kan, helm 2 juta. Sebenarnya kalau dia masih ternyata income-nya dia adalah 20 juta, terus dia expenses 2 juta sebulan sekali, seharusnya no problem toh. Gitu loh. Jadi masih walaupun bisa dikategorikan ya kebutuhan tersier gitu kan, tapi masih oke lah gitu kan. Bisa lah slack off sedikit gitu kan. Nah kemudian kira-kira bisa apa enggak diperbaiki soal toxic relationship ini, kembali ya tergantung sama orangnya gitu. Karena tadi Teh Ipanian sendiri udah menjelaskan bahwa dalam toxic relationship ini biasanya orangnya bahkan nggak sadar kalau dia ada dalam sebuah hubungan atau toxic relationship gitu, hubungan yang toxic gitu kan. Sehingga kalau dia bisa sadar ya berarti bisa sebetulnya diperbaiki gitu kan, selama memang apa namanya kedua orang tersebut punya komitmen gitu ya, tadi udah dijelaskan sama Teh Ipanion gitu. Tapi kalau ternyata dua-duanya nggak sadar gitu ya, atau yang toksiknya tidak sadar atau yang korbannya tidak sadar ya dia tidak akan bisa diperbaiki lagi hubungannya gitu. Nah termasuk ke dalam hubungan pernikahan gitu ya, pernikahan itu berarti memang butuh komunikasi lebih lanjut gitu ya. Berarti kalau misalnya konteksnya itu adalah si suami yang melakukan expenses gitu ya berlebihan di dunia otomotif, karena balik lagi main fokus kita adalah di otomotif, atau bisa dibalik ya, gak mesti suami ya, kadang-kadang istrinya yang hobi otomotif, suaminya yang enggak gitu. Jadi bisa aja kebalik gitu. Tapi pada intinya apapun itu gitu kan, karena itu adalah hobi gitu, hobi itu adalah bagian dari defense mechanism gitu ya. Bukan defense mechanism hobi itu. Hobi itu apa ya? Apa? Coping stress ya? Coping stress. Ya, tapi coping stress itu defense mechanism. Jadi hobi itu masuk defense mechanism. Iya ya, benar. Gue baru kepikiran. Oke, hobi itu berarti masuk ke dalam defense mechanism berarti ya. Gue digetok sama Abraham Harold Maslow kalau di sini. Sama Anna Freud juga. Oke, jadi berarti hobi itu punya peran penting gitu ya dalam mempertahankan atau menetralisir tension dalam psikis manusia,
atau tegangan ya, tegangan di kepala gitu, sehingga orang itu bisa berkembang gitu, baik secara psikis gitu maupun finansial gitu ya, karena balik lagi kita nggak akan bisa cari uang kalau otaknya stres gitu ya. Ya bisa, tapi lama-lama gila gitu kan. Berarti nanti uangnya malah keluar buat ke rumah sakit jiwa gitu. Kamu cuma mendingan uangnya buat beli motor gitu kan. Itu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang dalam konteks ini perbincangan antara suami dan istri, dan mungkin salah satu sarannya bisa juga dibuat apa namanya, diskusi ya, seperti diskusi internal keluarga gitu, kayak seminggu sekali mungkin bisa aja ngobrol sama istrinya gitu. Karena beda sama pacar gitu ya, kalau sama pacar lu nggak suka bisa gue putusin gitu, kalau sama istri kan nggak bisa begitu gitu. Ya kalau nekat bisa, paling habis itu dilempar panci gitu kan. Gitu, jadi paling rangkumannya itu ya dari gua. Tadi tuh gue nyatet sedikit bentar. Sama paling gimana sih tadi? Sebentar. Paling itu ya. Dari pembicaraan itu, dari Teh Ipanion ada yang mau disampaikan? Ini gitu. Pokoknya ya ini mah sebelum kenalin aja tanda-tanda toxic relationship sebelum terlalu jauh. Iya. Tapi Kenalin. mohon maaf ya salah. Gimana? Ya minta maaf kalau ada salah-salah. Itu kayak mau nangis gitu. Enggak. Enggak nangis. Nggak, soal toxic relationship justru malah seharusnya Teh Ipanion ini nggak minta maaf ya, karena mau bersedia meluangkan waktunya dan apa namanya, bersedia untuk membagi apa yang Teh Ipanion itu mengerti gitu ya dan pelajari gitu kan. Kalau nggak salah peminatannya klinis ya, psikologinya. Iya. Nah kan, nah, ya udah cocok gitu kan. Ini ranahnya Teh Ipanion sekali gitu kan. Makanya narasumbernya Green Mombat itu gak pernah sembarangan gitu. Makanya gue ngemis-ngemis. Ayolah. Oke, jadi ini dari TP Neon gitu ya. Mungkin kalau nggak ada yang ditambahin kita closing aja ya. Oke, berarti tolong jangan ketawa ya. Gue mau gue mau closing. Kok biar gak diganggu. Oke. Alah. Oke. Oke, jadi sekian dari gue. Gue nggak tahu ya recordingnya sepanjang apa. Jadi sekitar tadi mulai recording tuh 9:30 ya, sekarang 11. Berarti mungkin sekitar 1 jam lebih ya. Gitu ya, sekitar 1 jam recording ini, salah satu video gue yang lama. Cuman gue yakin lebih lama yang COVID-19 gitu loh. Karena ini narasumbernya cuma satu gitu. Gue tackling dari satu narasumber aja. Dan gue lagi pursue Ayah Canina sama Nurul gitu ya, dua-duanya sama-sama orang yang kompeten, gak kalah kompetennya dengan Teh Panion gitu ya, sama-sama orang yang berkualitas. Ya paling itu aja gitu kan. Nanti tolong ya kalau misalnya gue lupa naruh apa namanya, jurnal, link jurnal, atau biasanya kan jurnal tuh ada serinya gitu kan, kalau gue lupa gitu ya, nanti gue akan taruh nomornya Ipanion gitu ya. Gue bakal taruh nomornya Ipanion kalau sampai dia lupa ngasih link jurnalnya ke gue. Jadi nanti kalian yang nyebut nomornya Teh Ipanion minta jurnalnya gitu. Enggak bercanda. Oh, ngomong jurnal ya sebelumnya. Paper ya? Paper apa artikel ya? Ya pokoknya sejenis itulah. Bukan jurnal yang berlembar-lembar gitu. Ya, paper. Ya, tapi intinya valid kan? Nah, yang penting ada tes validasinya segala macam gitu kan. Ya balik lagi, kalau paper itu kan walaupun hanya paper tapi dia tetap ada ininya, proses validasi datanya. Oke, paling ini aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya kenapa Green Wombat sekarang udah mulai agak sulit update gitu ya, karena ya itu gue sekarang fokus di video yang kepanjangan ini gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya soal otomotif banyak banget gitu gue ide gitu ya buat bahas otomotif, kayak misalnya CBR harganya sampai 40 juta gitu kan, atau RX sampai 150 juta, itu bisa aja gue jadiin bahan video. Cuman karena menurut gue ada kesempatan untuk
collab dengan orang-orang yang luar biasa punya kompetensi dalam bidangnya kayak Taipanion gitu kan. Sumpah gue diplototin serem banget. Kayak Taipanion gitu kan. Jadi gue ngikutin jadwalnya mereka gitu loh. Makanya gue agak sulit membagi waktu untuk bikin video solo gitu. Oke, sekian dari gue. Berarti Green Mombat